salah satu narasumber, dia adalah orang yang bergelut di bidang musik atau di bidang seni. Nah, kita mau tahu ada nggak sih sebenarnya kolerasi antara dunia seni yang orang awam lihat adalah dunia yang sangat bebas, tidak terkekang, dengan isu HIV/AIDS. Apakah ada korelasinya? Kita simak bareng-bareng. Grab your snack, let's listen and talk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan salah satu narasumber, Bapak Rama Bintang. Ramanya Bintang. Halo, selamat siang menjelang sore. Ya, Rama ini kebetulan teman lama, sih. Kita udah lama gak ketemu banget ya, Ran. Dulu Rama dan Van ini satu tempat kuliah, satu kelas, tapi lulusnya aku lupa. Fani duluan lah, lebih cerdas dan lebih rajin. Sekarang Rama sibuk apa? Sekarang sibuk bekerja, mencari harta, Pundi-pundi rupiah. mencari pundi-pundi, gitu Van. Ya keseharian bekerja lah sekarang. Di bidang apa sekarang? Kalau di bidang marketing. Bidang marketing. Nah, Rama ini kan dulu sebenarnya dari zaman kita kuliah seneng banget sama musik. Terus beberapa kali juga aku lihat di sosial media, Rama kan sering banget bergelut di dunia musik tuh. Iya. Udah lama. Lumayan lah Van, emang mungkin kalau ngomongin musik tuh emang awalnya tuh mulai dari seneng dulu ya gitu, maksudnya dari ngefans gitu, dari ngefans sama salah satu musik, salah satu band gitu, sampai akhirnya ada keinginan, ada hasrat gimana ya, pengen sampai kenal sama si orang-orang yang ada di musik gitu, entah si artisnya, entah si yang bergerak di industrinya lah gitu. Ya itulah, diawali dengan fans gitu, diawali dengan ngefans sama suatu band, suatu label gitu, sampai akhirnya cari jalan sendiri, dan akhirnya jadi hobi. Nah akhirnya ya seiring berjalannya waktu kenal juga gitu sama sama musisi, sama band, sama label dan lain-lain, sampai akhirnya sempat berkecimpung juga gitu di industrinya gitu. Di label. Kayak gitu sih. Berapa lama sih, Ram? Lama lumayan. Kalau seneng musiknya. Kalau musik mah dari Kalau seneng musik mah dari SD juga udah dicekokin ya kita teh. Tapi kalau mulai benar-benar into menyatakan diri gue di musik nih gitu, hidup gue di musik gitu, itu teh mulai dari bisa dibilang SMP kelas 3 lah. Benar-benar yang gue jadi fans musik gitu. Siapa tuh? Ada salah satu figur atau? Ya kalau awal-awal pasti dicekokinnya standar lah ya, The Beatles yang gitu-gitulah. Era-era The Beatles, Beach Boys, ya maksudnya standar lah gitu. Tapi semakin kesini ternyata banyak juga band-band yang tipikalnya mirip Beatles, tapi mereka tuh asal Indonesia gitu, bahkan asal Bandung juga. Jadi ya maksudnya kedekatannya jadi lebih relate gitu, untuk wah udahlah gue jadi fans musik gitu, menyatakan dari kelas 3 SMP tuh ya udah hobi di luar sekolah gitu ya pada saat itu. Ya udah nonton acara musik, terus dengerin musik, ngobrolin juga rata-rata ya seputaran musik juga gitu sama teman-teman lingkungan tuh. Terus sampai masuk maksudnya sempat bekerja di label teh berapa lama? Kalau mulai masuk di label itu sejak kuliah sih sebetulnya. Dari kuliah? Dari kuliah, 2015 akhir mungkin ya, maksudnya kurang lebih 3-4 tahun lah. Kalau di kacamata orang awam ya, maksudnya di label musik kan jam waktu kerjanya juga fleksibel banget gitu, bahkan ya kalau orang kantoran kan 8 ke 5, 8 ke 4 gitu. Kalau di industri musik kan kadang kalau misalnya nge-eventin salah satu kegiatan musik itu kan bisa sampai malam atau startnya juga di sore gitu. Nah itu maksudnya kegiatan-kegiatan seperti itu apa sih yang bikin Rama merasa nyaman dan ngerasa ya udah deh makin mendedikasikan diri, walaupun pada akhirnya mungkin
makin berjalannya waktu dan usia, akhirnya kita mikir oh ini kayaknya cuma bisa disimpan hobi nih Iya, gitu. benar. Jadi semakin berjalannya waktu, oh ya Apalagi ini mah semakin hobi lah. bertambahnya umur, Ini mah kayaknya hobi. yaudahlah, taruh di Kerja hobi mah aja. nyari duit mah di sinilah gitu. Jadi ya bener maksudnya musik teh akhirnya yang tadinya jadi mata pencaharian mungkin beralih fungsi jadi ke hobi gitu di diri saya sendiri gitu kalau sekarang. Jadi waktu pas di label tuh kalau ngomongin jam kerja, kalau label kan instansi juga ya hitungannya. Itu masih tetap sama Van, maksudnya dari jam 8 sampai ke jam 5 gitu. Tetap. Jadi masih tetap sama jam kerjanya, cuma memang sistem kerjanya mungkin nggak sama dengan kantoran gitu. Jadi kalau di label tuh ya udah yang penting kerjaan beres gitu. Mau dari jam berapapun yang penting kerjaan beres gitu. Tapi tetap kayak absensi yang gitu-gitu tetap lah. Tetap. Kita ada jam kerja juga gitu. Terus itu yang dikerjainnya apa aja, Ram? Kalau yang dikerjainnya, kalau label kan sebetulnya istilahnya apa ya, generatornya atau apa produksinya yang bikin band lah gitu, yang bikin artis, yang bikin musisi gitu. Nah kebetulan saya di label independen kan, maksudnya bukan label major yang industrinya benar-benar masif gitu. Label independen jelas si pasarnya lebih mengerucut, lebih kecil gitu. Jadi memang pekerjaannya pun nggak terlalu nggak terlalu banyak bepergian keluar kota dan lain-lain gitu. Jadi memang base-nya di Bandung. Pekerjaannya ya kebetulan di bagian marketing promotion juga gitu. Marketing promotion ya kalau di label itu mulai dari kalau si band ini kan karyanya itu berupa rilisan fisik, rilisan digital gitu, album, EP dan lain-lain gitu. Nah, gimana caranya karya mereka tuh bisa terdistribusi, bisa terpromosikan secara luas gitu. Bisa dibeli orang banyak, bisa dikenal orang banyak. Gimana caranya? Nah, itu kerjaannya gitu, Van. Jadi sebenarnya gitu. mungkin lebih ya sama kayak marketing seperti biasanya, cuman mungkin bidangnya adalah musik. Produknya tuh musik gitu. Musik. Kalau yang lain misalkan produknya air mineral gitu atau makanan atau minuman gitu. Kalau ini musik gitu produknya tuh. Secara pekerjaannya masih sama gitu. Ada promosi pasti nyentuh ke media, terus marketing nyentuh ke distribusi, gimana caranya mendistribusikan barang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, baik di Indonesia, Asia Tenggara, ya seluas-luasnya lah gitu, kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Buat maksudnya kehidupan sehari-harinya gitu, berarti Rama kan deket sama anak-anak band, sama orang-orang yang memang bergelut di dunia musik, termasuk Rama sendiri pun suka musik gitu. Nah, kehidupannya maksudnya di lingkungan ini gitu, di lingkungan pegiat musik itu seperti apa sih, Rama? Maksudnya seperti kalau kita tahu ya, maksudnya orang awam lihat kan free banget orang-orang musik tuh ya, orang-orang yang seni emang gitu seni, ya. free banget, Bebas gitu, gak bisa diatur, nggak mau diatur, gitu kan. Nah itu maksudnya pengalaman Rama seperti apa gitu, apalagi ngelihat zaman sekarang tuh makin maju, terus Rama sebagai millennials gitu. Nah di industri musik tuh gimana sih, sebebas apa, terus keseruannya masa muda itu seperti apa? Ya sebetulnya kalau dibilang lingkungan di industri musik, kalau kita bandingin sama, ya ini dengar cerita temen juga ya, yang memang hidup di era-era 90-an awal sampai akhir, di 2000-an awal gitu. Memang kalau dibandingin sama sekarang kayaknya orang-orang tuh udah lebih aware pada kesehatan gitu ya. Jadi kalau dibandingin sama era-era sebelumnya tuh wah ngeri lah, mengerikan lah gitu. Ya maksudnya banyak kasus lah gitu ya. Makanya kalau orang tua saya gitu, orang tua kita lah Van, kalau ada anaknya nonton konser musik, hati-hati gitu kan, narkoba gitu kan, hati-hati gitu kan.
langsung stigmanya langsung negatif gitu. Cuma sebetulnya pada kenyataannya kalau ngomongin era sekarang kayaknya nggak terlalu semengerikan dulu lah, nggak terlalu segelap dulu mungkin ya, kayak gitu karena orang-orang ya itu tadi gitu udah mulai lebih aware ke kesehatan gitu. Sekarang juga jadi tren juga gitu gaya hidup sehat gitu ya. Udah banyak lah gitu contoh-contoh artis yang jadi fans mereka gitu, yang jadi yang dikagumi sama anak-anak musik ini, nyontohin gaya hidup sehat gitu. Udah banyak lah itu tuh gitu. Jadi apa namanya, karena kan kalau yang namanya fans musik pasti ngelihat ke apa namanya ke influence-nya gitu, yang dibintanginya, yang dia senangi teh siapa gitu. Oh si band ini teh, oh si band ini mah udah menerapkan gaya hidup sehat. Jadi role model lah ya. Jadi role model gitu. Jadi kebetulan kalau di industri musik sekarang tuh memang si artis-artisnya pun yang jadi role model tuh udah aware lah terhadap kesehatan, terhadap apa namanya bahaya narkoba gitu, HIV/AIDS dan lain-lain gitu. Cuma memang kalau di belakang layar sih ya, kan kalau sekarang tuh media sosial ya udah rata-rata yang bagus-bagus gitu kan. Pasti, tapi kalau di belakang layar pada kenyataannya memang nggak seindah itulah. Tapi meskipun kalau dibandingin sama era 90-an 2000-an mah memang jauh lebih baik lah kayaknya ya gitu. Apa namanya ya, termasuk yang saya alami juga seperti itu sih Van, kayak apa namanya anak-anak band ya udah aja fokus ngeband gitu. Memang di belakang panggung hal-hal seperti minum alkohol, terus rata-rata minum alkohol lah. Kalau sekarang tuh anak-anak sekarang minum itu alkohol, mentok di situ. Boosting PD kah atau apa ya? Sebetulnya. Kalau nge-boosting PD kayaknya udah nggak terlalu relate lah kalau ngomongin sekarang. Tapi itu tuh udah kayak jadi kebudayaan aja, Van. Jadi di belakang panggung teh kayak, woi ngumpul. Dan itu memang lumrah. Nah sekarang gitu. Tuh yang saya alami gitu, Van ya. Hal-hal seperti itu tercantum di Riders udah nggak pernah ada. Karena apa namanya, ya itu balik lagi. Kan sekarang tuh udah ada media sosial ya, orang tuh udah bisa speak up gampang betul. Gitu. Sekarang IO panitia gitu kalau diribetin sama artisnya juga kayaknya speak up aja ya, kan malu juga gitu si artisnya. Jadi mungkin ada yang di apa namanya yang dijaga juga gitu, si secara image mereka juga dijaga juga gitu. Mereka nggak mau sekarang minta apa namanya alkohol, cewek gitu kan, sempet denger kan kayak Riders harus disiapin cewek gitu, harus apa gitu. Sekarang udah kayaknya udah minim lah, mungkin masih ada tapi karena sempat ramai juga tuh Ram yang waktu beberapa tahun ke belakang yang ada dia penyanyi indie, band indie, terus dia manggung di salah satu kota, terus dia minta ridersnya itu ditemenin sama cewek, terus akhirnya ke blow up kan ke publik. Ada itu terus akhirnya dia yang lagi naik-naiknya terus akhirnya jatuh benar. Gitu kan. Nah kan hal itu ya Van ya yang dijaga sama si artis-artis sekarang tuh gitu. Mereka juga pasti takut gitu karena orang tuh sekarang media sosial aja gitu beres gitu. Nggak usah ada pengaduan lagi, ngadunya udah aja ke netizen gitu, selesai gitu kan. Kayak gitu. Jadi mungkin hal-hal yang kayak gitu udah lumayan minim lah sekarang. Mungkin di kehidupannya mereka pribadi gitu ya, mungkin masih main aneh-aneh lah ya. Tapi kalau udah di industri kayaknya udah agak jarang. Cuma yang sekarang masih lumrah tuh alkohol tuh masih. Alkohol tuh masih. Itu tuh udah kayak air mineral aja gitu. Kalau di Indonesia. Terus kan stereotipnya anak band, anak musik itu selalu kan bad boy. Laki-laki yang berkecimpung di situ selalu dikira tukang mainin cewek, tukang minum, tukang pakai obat gitu. Nah itu apakah betul terjadi di dunia industri musik gitu? Ya sebetulnya kalau ngomongin itu balik lagi sih ya, tergantung orangnya. Balik lagi tergantung orangnya. Jadi tidak bisa di generalisir gitu, generalisir gitu.
Generalisir. Itu gitu. Jadi karena apa ya? Kalau ini fun fact juga gitu ya, bisa dibilang fun fact juga. Di satu band teh rata-rata ya ada yang nakal banget, ada yang baiknya gitu. Jadi nggak semuanya gitu. Kamu yang mana? Hah? Tengah-tengah. Kalau aku tuh gelandang. Posisinya gelandang nih. Jadi nakal dikit bisa. Dikit tapi. Dikit bisa. Jadi tengah-tengah gitu. Kayak gitu. Tapi bener Van, itu tuh kayak jadi fun fact ya, dalam satu band tuh suka ada aja gitu. Yang nakal bangetnya ada gitu. Tapi yang baiknya ada gitu. Yang suka ibadah ada gitu. Yang suka main cewek ada gitu. Tapi nggak bisa kalau kita ngomongin semuanya bilang semuanya adalah industri musik teh kayak gitu ya, nggak bisa juga gitu, karena banyak juga yang anak-anak yang baiknya juga gitu. Kayak gitu. Cuma memang kalau di musik tuh lebih ke gini sih, yang nakal tuh kan lebih urakan gitu ya. Seni itu kan seneng gitu ngelihat yang urakan, yang out of the box gitu. Nah, rata-rata yang urakan tuh yang jadi top of mind-nya si orang-orang yang jadi fans gitu. Yang lebih urakan, yang lebih keren gitu. Nah, masih kayak gitu. Menurut Rama sendiri, awareness mereka terhadap kesehatan gitu, yang maksudnya mungkin di balik layar yang kita nggak tahu mainnya mereka seperti apa gitu, kehidupan bebasnya seperti apa, apalagi untuk millennials nih. Mereka yang sedang ingin mencoba banyak hal gitu, apalagi khususnya laki-laki, apalagi ketika dia punya uang, dia punya pekerjaan, di range umur kita lah, di umur segini kan masa-masa yang lagi mekar-mekarnya kalau bunga emas gitu. Apalagi laki-laki merasa punya power karena punya uang, dia bisa melakukan apa aja gitu, dia bisa beli apa aja yang dia mau gitu. Nah, awareness-nya itu Ram, maksudnya yang menjadi kekhawatiran bersama nih, apalagi khususnya di orang-orang millennials dan remaja itu, menurut Rama udah sejauh mana sih awareness mereka, khususnya di kalau kita bicara masalah isu HIV/AIDS ya, itu kan dekat sekali dengan maksudnya dengan narkoba gitu, terus dengan beli layanan seksual, terus belum lagi mungkin di dalamnya ada lelaki seks lelaki gitu. Nah, itu kan berpotensi dan maksudnya salah satu sumber dari penularan HIV/AIDS. Nah, si awareness mereka tuh udah tentang HIV/AIDS berarti ya. Sampai mana gitu, sejauh mana Rama memandang kayaknya ini orang-orang udah aware atau belum gitu. Sebetulnya kalau jangan jauh-jauh lah, saya pribadi gitu Van ya. Masalah edukasi tentang HIV/AIDS tuh memang masih jauh dibilang paham gitu. Masih jauh dibilang paham. Memang mindset pertama yang kalau ngelihat kalau dengar kata HIV/AIDS gitu, udah langsung virus mematikan gitu. Virus mematikan, yang mengerikan lah pokoknya nggak mau deket-deket gitu ya. Ya itu aja gitu, rata-rata tuh ya kalau di lingkungan musik gitu ya, mungkin bisa dibilang masih kayak gitulah, masih kencang ya. Stigmanya masih kayak gitu, dan masih mungkin edukasinya juga masih sebatas itu gitu, belum terlalu dalam apa itu HIV/AIDS, cara penanganannya seperti apa, penularannya dari mana dan lain-lain, mungkin masih belum sedalam itu gitu. Cuma memang ada beberapa kelompok di industri musik yang into juga ke hal seperti itu gitu, yang yang concern juga ke hal seperti itu. Jadi ada yang concern banget ke hal seperti itu karena lingkungannya masih terbawa era-era 90-an yang bisa dibilang era dark gitu ya, gelap banget gitu, era kegelapan gitu. Masih ke bawah-bawah gitu sampai sekarang. Tapi ya alhamdulillahnya tuh banyak tuh komunitas-komunitas di industri musik tuh yang udah concern terhadap HIV/AIDS dan berani melawan gitu. Karena mereka tuh ya terbawa dari era-era sebelumnya gitu. Tapi kalau ngomongin millennials gitu ya, kayaknya mereka tahu HIV/AIDS. Mereka tahu HIV/AIDS tuh takut gitu. Mereka tuh nggak mau gitu terkena
Tapi secara apa namanya pemahaman tentang HIV/AIDS itu apa dan lain-lain tuh kayaknya belum sedalam itu, Van. Masih kurang. Cuma beberapa komunitas aja yang memang udah paham banget lah gimana caranya menangani, terus gimana caranya menghadapi orang yang terkena dan lain-lain gitu. Tapi Nah, itu kalau sih. mayoritas kayaknya masih bisa dibilang basic mungkin ya. Stigmanya ya sebenarnya masih kencang banget. Aku pun sebetulnya sebagai anak muda gitu, sebagai milenial, ketika sebelum berkecimpung di dunia ini, maksudnya sebelum bekerja di sini juga gitu, maksudnya Takut ya, Van, ya? takut. Terus kita berpikir bahwa HIV/AIDS itu masih jauh banget gitu dari lingkungan kita. Awalnya kan takut gitu, dan stigma itu emang masih nempel banget di orang yang memang belum paham. Tapi setelah aku tahu lebih jauh gitu, maksudnya ternyata si HIV/AIDS itu sebenarnya nggak semenyeramkan itu sebetulnya. Gitu ya. Karena dari penularan itu tuh banyak orang-orang yang jadi korban. Contohnya ibu rumah tangga. Iya. Kalau ibu rumah tangga sebenarnya dampak stigmanya juga mereka dapat gitu, karena pasti orang sekitar tuh ngiranya si ibu ini selingkuh dari suaminya. Iya. Padahal kan kita nggak tahu latar belakang dia ketularan tuh Dari dari mana mana gitu. Apakah mungkin bawaan dari lahir, karena bisa dari lahir juga ya, Van, ya? Jadi HIV/AIDS. kalau misalnya ibunya hamil nih dia, terus dia terpapar HIV/AIDS, misalnya ketularan dari suaminya, nanti si anaknya begitu lahir, anaknya tuh HIV juga. Oh. Gitu. Makanya sekarang tuh ada program tes HIV pada ibu hamil, itu tuh untuk mencegah supaya si anak ketika lahir nggak HIV. Itu ada program PPIA-nya. Nah, program itu bisa mencegah penularan ke anak, makanya harus diketahui. Dan si stigma itu tuh sampai sekarang masih menjadi masalah besar di dunia HIV/AIDS gitu. Padahal sebenarnya penularannya itu susah banget, Ram. Iya. Jauh banget kayak COVID sekarang gitu. Benar-benar. Itu kan benar-benar dari airborne gitu ya. Droplets, dari droplets gitu. Sedangkan HIV/AIDS tuh Darah ya, dari darah. dari darah. Memang ada prinsip-prinsip untuk penularannya, dan itu susah gitu. Harus ada masuknya gimana, terus medianya gimana, terus dia juga harus sufisien, harus kuat. Jadi kalau misalnya si cairannya nih di luar aja, keluar dari darah kita terus keluar, kena angin aja misalnya sudah terpapar oleh udara, dia mati. Cepet mati gitu Cepet berarti ya. mati. Bener-bener dia hidup tuh di inangnya, di tubuh manusia. Jadi si darah itu akan berpindah ketika ada perpindahan tanpa ada kontaminasi dari luar gitu, dan tidak semudah itu. Kayak dulu kan sempet tuh ada rame, kalau kita ke kamar mandi hati-hati ada bekas orang kena HIV Ya, gitu. Padahal mah enggak gitu. Misalkan ini, Van, apa? Aku pernah ini kan pernah diceritain sama temen, hati-hati kalau ada yang kecelakaan gitu ya, kan ngeluarin darah, kita tuh jangan seenaknya nolongin gitu, karena bisa jadi darahnya itu Ada HIV-nya. bisa ya, ada HIV-nya gitu. Kalau kasus kayak gitu gimana? Karena pernah, Van, sejak temen ngomong kayak gitu, berapa minggu kemudian tuh ada yang kecelakaan depan mata gitu. Jadi nggak mau nolong, takut. Gimana nggak mau nolong, kasihan gitu kan? Mau nolong, anjir. Wah, ini kayaknya apa namanya? Takut kena HIV ntar gimana gitu kan? Ah, udahlah, tolong aja lah gitu, kasihan. Bismillah aja gitu. Bismillah, kepinggirin udah gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa, gitu Ram. ya. Maksudnya kalau kitanya di tubuh kita nggak ada luka, terus kita ngangkat orang, maksudnya ada darah gitu, terus kena ke kulit kita, nggak apa-apa, tidak akan menular. Kena ke kulit kita nggak apa. Nggak apa-apa. Dan itu tuh kalau waktu kulit itu ya, kitanya Van, ya, nggak waktu ada kejadian itu, tangan aku benar-benar berdarah, kena darah kena orang darahnya itu. gitu. Karena Tapi di tangan ngangkut- kamu nggak ada luka. Enggak. Nggak akan, itu nggak akan menular. Oh, asal kitanya nggak ada yang Nggak ada akses masuk. akses masuk ke dalam. Nggak ada Oke. akses masuk. Berikut, kalaupun misalnya case-nya seperti itu ya, maksudnya katakanlah kamu ada luka gitu ya, terus kamu megang darahnya, memang beresiko, cuman hanya sepersekian persen gitu penularannya. Itu benar-benar penularannya itu dari transfusi, terus dari pertukaran cairan tubuh, Air bahkan susu ya, air susu, nah dari ibu ke anak, bahkan cairan air liur aja itu tidak memenuhi
Oh, kriteria kalau penularan. air liur enggak ya? Dia hanya mengandung Karena beberapa kan, nah persen itu gitu. tuh stigma di masyarakat kan masih, termasuk gue juga masih kayak, aduh ini kalau sebotol sama orang lain ini nggak tahu nih gitu, Iya. ada virus apa aja nih gitu kan, atau satu sendok sama orang lain, nah kan yang kayak gitu-gitu ya Van ya, HIV tuh enggak ya? kalau kalau orang dengan COVID atau dengan TB mungkin ya memang menularkan dari cairan mulut gitu. Cuman kalau HIV di cairan mulutnya itu tidak mengandung banyak virus. Nah, si prinsip penularannya itu si virusnya harus banyak dan di cairan liur itu kurang gitu. Kecuali kalau misalnya banyak banget gitu kan, nggak mungkin ya, maksudnya di dalam apa bekas air minum tuh nggak cukup gitu, karena ada prinsip untuk menularkannya. Dan maksudnya nggak bisa kita minum dari gelas yang sama gitu, terus kita minum kan di area mulut kita tidak ada yang rusak gitu. Tidak ada yang berdarah atau tidak ada akses Berarti masuk. minim banget lah ya kalau lewat banget. penularan lewat air liur Dari tuh ya. air liur tuh benar-benar minim, atau mungkin bisa dikatakan nggak menularkan gitu melalui berciuman gitu tuh nggak. Nah itu Benar-benar lah hanya Van, dari maksudnya kalau nyambung ke pertanyaan dirimu barusan tuh kayak awareness di kalangan industri musik tuh seperti apa sih gitu ya, milenialnya seperti apa gitu awarenessnya, ya itulah sebatas itu, barusan aku jawab itu tuh ya, awareness sebatas itu Belum gitu. ya, Jadi belum semua. stigma-stigma yang seperti itu masih banyak banget gitu, ya. mayoritas tuh masih kayak gitu. Dan apa namanya ya, untuk pemahamannya untuk dibilang paham banget tuh belum lah, hanya paham tuh sebatas dasar-dasarnya aja. HIV mengerikan, terus apa namanya nggak mau deket-deket, ya deket-deket oke lah gitu, tapi jangan sampai kayak satu sendok bareng. satu sendok, terus ya itulah, masih menjaga itu tetap cuma memang anak-anak sekarang ya kalau di industri musik tuh tingkat apa tuh namanya, mereka tuh nggak tebang pilih temen lah istilahnya. Mereka tuh mau temen yang LGBT, mau temen yang apa namanya hypersex atau apapun lah ya, mereka tuh ya santai gitu. Ayo aja main gitu ya. Lingkunganku tuh kayak gitu Van, di lingkungan tuh Udah open lah ya. open banget gitu. Jadi kalau nemu orang mabok pinggir jalan gitu, tepar gitu, ya udah aja gitu. Tolongin. Udah hal biasa itu teh gitu biasa. kalau di lingkungan musik mah. Terus kayak ada LGBT gitu, lagi kumpul biasa aja gitu. Meskipun balik lagi ke orangnya masing-masing gitu, apakah mereka tuh pengen gabung atau enggak gitu, pengen ngikutin lingkungan itu atau enggak, tapi secara berteman baik gitu sama Secara sosial. orang-orang seperti itu tuh, kayak gitu. Nah, kalau kita ngobrolin kerjaan Rama sekarang nih, Rama kan sudah berpindah profesi tuh untuk mencari pundi-pundi rupiah. Jadi maksudnya musik udah jadi hobi lah ya. Hobi lah, musik ya hobi lah. Dikesampingkan. Nah, sebenarnya pekerjaan Rama sekarang juga relate nggak sih sama pergaulan-pergaulan yang memang ada potensi ke HIV/AIDS gitu? Sebetulnya karena marketing promosi itu kan sangat dekat dengan dunia kreatif gitu ya. Dunia kreatif, dunia seni, ya sebetulnya nggak beda jauh lah dengan musik gitu ya. Musik tuh nggak beda jauh kan. Jadi memang hal-hal yang seperti itu tuh kita berteman seperti biasa gitu ya dengan orang-orang yang mohon maaf ngomong kayak terkena HIV/AIDS atau terkena lingkungan IMS LGBT gitu. dan lain-lain gitu. Ya sebetulnya kita berteman baik, cuma ya alhamdulillah memang di lingkungan yang sekarang, di pekerjaan yang sekarang banyak hal yang bikin kita tuh nggak minat gitu untuk bergabung yang hal-hal yang aneh-aneh gitu. Pilihan aja lah gitu. Ya tetap ada lah Ada gitu. peluang lah Tetap ya. ada peluang gitu. Maksudnya berarti untuk orang-orang yang memang berminat sebenarnya Bener. gampang banget kan, kayak Bener. dikasih jalan gitu kan. Tapi ya Van, itu kalau di lingkungan aku sendiri gitu ya,
orang yang minat itu bisa dibilang 10 dari 100% gitu. 1 banding 10 gitu. Itu mayoritas anak muda Yang atau udah tua? masih muda ya 25 sampai 49 lah ya. Berarti lingkunganmu cukup baik lah ya Ram ya? Dibilang baik dibilang enggak, baik Van. ya, maksudnya cukup Itu menjaga tuh ya diri. kayak gini, kayak setan tuh nih di kiri kanan tuh banyak banget. Ya gimana, kita hidup di industri musik gitu ya. Musik tempatnya di mana? Kadang main di klub malam, kadang main di kafe-kafe, kadang main di panggung besar gitu. Di belakang, di backstage kan orang nggak tahu gitu ya. Terus di dunia malam, di bar dan lain-lain kan itu gimana, setannya banyak lah ya. Setannya, wah gila, setannya banyak lah gitu. Jadi ya itu balik lagi ke orangnya masing-masing gitu. Berarti mungkin kalau kita lihat nge-review nih YouTube-nya KPAP Jabar, ada topik tentang know your stop button. Berarti orang-orang seperti Rama nih adalah contoh milenial. Contoh milenial menengah ke atas. Sebenarnya kita kan nggak yang milenial amat ya, maksudnya udah melewati masa remaja gitu. Tadi yang Rama bilang adalah kembali sama pribadi masing-masing gitu. Sebenarnya akses ke sana akses tuh itu banyak sangat banget. Terbuka pisan gitu kan. Apa ibarat satu langkah, kalau lu pengen ke pinggir sedikit, ke kiri sedikit ya bisa gitu. Tapi dan ada aksesnya gitu. Kontrolnya kembali sama diri kita sendiri. Balik lagi ke diri sendiri. We have to know our stop button gitu ya, kan. Nah itulah sebenarnya kuncinya gitu. Walaupun kita ada di lingkungan semenggoda apapun gitu ya sebenarnya. Apalagi ya kalau yang iseng ya Van ya, kayak di acara lagi di bar gitu atau di klub malam gitu. Kalau yang iseng-iseng tuh banyak banget. Pastilah. Cewek banyak. Mau nggak sama si ini gitu. Ya tuh cewek. Kalau minuman mah ya udahlah ya gitu. Minuman mah mungkin masih sampai sekarang juga udah kayak lumrah gitu. Cuma ya nggak patut dicontoh juga lah ya itu. Cuma kalau di industri itu nggak bisa ditutup-tutupin gitu. Memang udah jadi hal biasa aja gitu. Dan beberapa artis pun sekarang, beberapa public figure pun maksudnya udah terbuka kok masalah alkohol, masalah alkohol tuh masih oke lah gitu. Cuma kalau udah menyentuh ke narkoba itu udah maksudnya bener-bener masing-masing aja lah gitu. Iya, kembali pada diri masing-masing. Maksudnya bener-bener si public figure pun menutup-nutupi hal itu tuh. Karena takut juga kan, itu udah hitungannya kriminal kan. Iya, betul. Kriminal lah gitu kalau udah narkoba tuh. Jadi ya udah gitu, itu mah nggak mungkin mereka publish gitu. Jadi kalau contoh-contoh kalau ngomongin alkohol itu udah biasa gitu. Tapi kalau nyentuh narkoba, HIV/AIDS dan lain-lain itu nggak mungkin mereka publish. Mungkin HIV/AIDS udah beberapa komunitas udah berani gitu speak up gitu ya, karena mereka sudah mungkin punya pengalaman dan lain gitu. Beberapa komunitas banyak lah di musik yang speak up juga gitu. Toleransinya bagus Van sekarang tuh Van. Udah mulai ya. Udah mulai toleransinya udah oke lah. Berarti seharusnya kalau begitu stigma dan diskriminasi juga udah harusnya bisa hilang. Harusnya ya. Kalau ngelihat lingkungan, nggak tahu ya, kalau lingkungan aku di musik kayaknya toleransinya bagus gitu. Anak-anak musik tuh. Berarti tinggal edukasinya gitu. Kan kita masih ketakutan dan lain-lain gitu. Cara menanganinya, terus cara mencegah dan lain-lain itu kayaknya masih. Aku pun masih awam banget gitu masalah yang kayak gitu. Tapi kalau kita ngomongin masalah pekerjaan nih Ram ya, pekerjaan Rama sekarang itu kan potensinya sangat besar ya, maksudnya apalagi maksudnya kita sudah dikategorikan sebagai orang dewasa gitu. Rama sudah dikategorikan sebagai laki dewasa di pekerjaan yang memang lininya marketing dan sangat luas dan dekat dengan kehidupan malam gitu. Sebenarnya maksudnya banyak biasanya ya, banyak perusahaan-perusahaan yang bahkan ada oknum yang suka menawarkan layanan, apalagi laki-laki di umur yang masih sangat muda, terus dia punya uang, disediakan gitu sama oknum perusahaan katakanlah, atau misalnya dari klien gitu. Nah itu tuh nyata nggak sih sebenarnya potret seperti itu gitu di kehidupan Rama sendiri gitu?
Karena kalau kita ngelihat tren penularan HIV ya, yang banyak itu laki-laki umur 25-49 terus bekerja gitu, karena dia punya power itu. Apalagi laki-laki yang sering keluar kota, mobile money. Bener. Laki-laki punya uang dan suka bepergian gitu. Rama sendiri suka Karena bepergian kalau gitu bepergian nggak tuh bebas ya. sih? Iya, apalagi jauh dari istri. Loh, kan nunggu Fani. Kalau ngomongin tempat saya bekerja sekarang, jelas nggak boleh lah hal-hal yang kayak gitu tuh, jelas ada etikanya gitu. Kalau dari perusahaannya sendiri Sangat dicekal gitu, dan kita pun diberikan edukasi untuk nggak ada yang namanya suap-suapan pakai yang kayak gitu. Cuma kalau memang udah ke dunia luar gitu ya, di luar kantor gitu, ya bisa dibilang gimana ya, banyak tapi lumayan underground lah gitu, mainnya pasti di belakang, nggak di underground bawah lah gitu, mainnya. nggak terlalu terbuka gitu. Ya sekarang kayak gini lah, kita berangkat event ke Bali misalkan atau ke Jakarta gitu ya, udahlah bebas gitu kan, jauh dari rumah, jauh dari keluarga, ya udah gitu. Tapi ya itu tadi gitu, ya lingkungan tuh belok ke kiri sedikit, lo tuh bisa masuk ke situ gitu. Tapi ya itu balik lagi ke diri sendiri. Yang main micet ada, gitu. yang main apa namanya, Tinder ada juga gitu. Sebenarnya itu jadi obrolan nggak sih? Maksudnya kadang tuh kita penasaran gitu. Maksudnya ketika laki-laki pergi terus keluar kota, terus maksudnya banyak waktu luang tuh ketika perjalanan dinas, misalnya pekerjaan udah selesai, nongkrong kan, biasa ngopi-ngopi gitu. Kalau perempuan kan paling makan, gosip. Ya gosipnya nggak jauh-jauh kayak gitu lah. Maksudnya ngomongin hobi atau artis. Nah kalau laki-laki nih sebenarnya lagi jauh dari keluarga, dari pasangan, apa sih sebenarnya yang banyaknya mereka omongin gitu, dan dengan waktu luang ya, gitu. Emang kalau ngomongin laki-laki mah ya, mau di industri musik, mau di mana-mana, tetap lah gitu. Perempuan tuh udah top of mind gitu, udah kayak topik utama ya udah gitu. Rata-rata kayak gitu. Baiklah, jadi sebenarnya pada intinya kesimpulannya, apapun sebenarnya sebobrok apa lingkungan kita, terus maksudnya segimanapun lingkungan mempengaruhi, sebenarnya balik lagi ke diri kita. Pilihan lah ya, pilihan aja benar, diri sendiri benar, gitu. Benar. Jadi gimana kita mengetahui di mana kita harus memencet button stop diri kita sendiri gitu. Karena itu hanya itu satu-satunya yang bisa ngelindungin kita dari lingkungan gitu. Karena semakin dewasanya kita kan, semakin kita banyak bersosialisasi dengan orang-orang, dan itu bermacam rupa gitu sosial kita tuh, dan kita nggak bisa mengkubu-kubukan kemana kita harus bersosialisasi gitu. Kan apalagi marketing gitu kan, marketingnya harus benar-benar banyak relasi sama siapapun. Marketing tuh harus istilahnya apa ya, harus bisa adaptif gitu. Lu lagi butuh kesini, ya lu tuh harus nyambung juga sama orang sini gitu. Iya betul. Itulah gitu, jadi terbuka lah Van, untuk hal-hal nakal, hal-hal yang gelap tuh sangat terbuka, tinggal kita aja pilih oke atau tidak gitu. Intinya adalah kembali know your stop button gitu. Untuk siapapun, mau remaja, mau dewasa, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, sebenarnya tetap intinya adalah know your stop button, betul? Nah, gitu. Baiklah, sepertinya kita selesai saja ngobrolnya di sini. Baiklah, Rama, makasih banyak. Sama-sama, Fani. Teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih.